Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh masuk Tuhan dalam tahun yang baru, hari yang baru, waktu yang baru. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan membawa pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, bukti penyertaan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, oh, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang kami butuhkan, yang kami harapkan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kiana na 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 mo, kiana na 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 mo, kiana na 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 mo, kimaya na 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 mo, kiana na 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 mo, kiana na 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 mo. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku
pengharapan kami memang hanya ada di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadikan khalik langit dan bumi. Biarkan pengharapan itu ada dalam seluruh kehidupan para jemaat MDC Surabaya secara khususnya dan secara umumnya anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Biar kami memasuki tahun yang baru ini, pengharapan kami tidak kendor. Pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam iman, kepercayaan, bahkan kasih kami kepada Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang selalu memberi pengharapan atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima benih firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat MDC, kita pasti mengetahui bahwa selama kita ada di dunia ini, kita sedang menjadi orang yang sangat terbatas. Ya, terbatas di dalam tempat, wilayah, waktu, dan juga waktu yang ada. Dalam tempat kita tidak mungkin bisa berada bersama hadir di dalam secara fisik. Di dalam waktu kita pun tidak mungkin bisa mengetahui waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itulah kita hanya bisa mengantisipasi, tapi tidak memiliki kemampuan menentukan keberhasilan yang kita akan capai. Oleh sebab itulah kita coba melihat apa yang menjadi keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi di balik keterbatasan itu sebagai manusia, kita pun akan mengetahui ada Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas di bagian mana? Supaya kita tahu harapan kita di hadapan Dia. Oleh sebab itu, izinkan saya membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat ke-9. Tetapi untuk mempercepat rangkaian renungan kita, saya akan membahasnya terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal ke-5 ayat pertama dan yang ketiga. Dan kita akan lanjutkan dan menyelesaikan pembacaan kita hingga ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat pertama dan yang ketiga. Satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita bersama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Betesda atau sering diartikan sebagai rumah belas kasihan, disitulah tempat di mana orang itu timpang, lumpuh, banyak orang yang sakit. Orang yang sakit pasti mengharapkan sebuah kesembuhan. Problemnya adalah pada waktu itu ada di hari Sabat. Ayatnya yang pertama tadi. Sabat bagi orang Yahudi tentu mereka tidak boleh melakukan sebuah pekerjaan. Tidak boleh melakukan penyembuhan, tidak boleh melakukan aktivitas. Sebab hari itu adalah hari yang kudus, hari yang sakral, di mana hari itu dikhususkan oleh Tuhan. Dan itu memang hari yang di mana Allah memintanya sendiri. Tetapi problemnya terjadi adalah di situ ada orang lumpuh. Kita tahu bersama bahwa orang lumpuh itu telah lumpuh sejak 30 tahun. Bersama dengan banyak orang yang sedang menanti-nantikan air goncangan. 38 tahun. Sebuah proses penantian dari sebuah pergumulan. 38 tahun. Bukan sebuah waktu di mana ia menantikan, tetapi juga menantikan pertolongan dari orang lain. Sebuah gambaran keadaan yang tidak mengenakan. Sebuah keadaan di mana orang tersebut hanya bisa berharap kepada orang lain. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Dia sedang membutuhkan pertolongan.
Mungkinkah hari ini ada di tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan? Di dalam keadaan yang demikian, Yesus datang dan menawarkan kesembuhan. Ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah Anda menerima tawaran dari Yesus? Tetapi jawaban yang diberikan oleh orang lumpuh tersebut adalah ada di pada ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Setidaknya kita menemukan respon dari orang yang sudah sakit 38 tahun tersebut. Setidaknya pula kita menemukan respon ketika ada orang yang sedang menawarkan pertolongan bagi kita. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Seakan-akan orang ini mengasihi dirinya sendiri. Seakan-akan orang ini mulai menyalahkan lingkungannya, menyalahkan orang lain. Lalu orang ini mulai berpikir, andai kata aku bisa mengubah waktu, aku pasti bisa sehat dari penyakitku ini. Orang ini mulai berandai-andai. Bukankah kita di dalam setiap pergumulan, pengharapan, kita mulai berandai-andai, seandainya aku anak kaya, aku bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak seperti saat ini. Andai kata aku bisa melakukan ini dan itu, maka aku mampu membuat orang lain menjadi lebih bahagia. Ini pasti semua oleh karena orang tuaku yang berpisah, yang bercerai, sehingga aku tidak bisa mendapatkan yang lebih baik di hari ini. Dan masih banyak lagi alasan demi alasan yang kita keluarkan karena kita berandai-andai dan menyalahkan lingkungan keadaan kita. Tetapi pada ayat ini juga berkata, "Kalau aku ingin menyembuhkan, kalau engkau ingin menyembuhkan aku Yesus, setidaknya air kolam di Bethesda itu bergelombang. Lalu ada orang yang menggendong aku, memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan aku menjadi sembuh." Setidaknya orang ini tahu cara bagaimana membuat sebuah strategi untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Yesus? Ayat ke-8 dikatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dilanjutkan pada ayat ke-9. "Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, dan dia mengalami kesembuhan." Apa yang dilakukan Yesus di luar keterbatasan manusia? Di sisi waktu, kesembuhan bisa dilakukan bila malaikat itu turun, masuk, sehingga airnya bergelombang. Disitulah kesembuhan terjadi. Dikatakan ada kata sewaktu-waktu, sehingga mereka harus bersiap-siap, berlomba untuk masuk di dalam kolam yang ada. Tetapi Alkitab mencatatnya bahwa Yesus mampu mengadakan mujizat tanpa harus menunggu waktu malaikat datang. Dari sisi waktu, orang lumpuh menunggu 38 tahun. Dari sisi Yesus,
Yesus mengatakan seketika bisa disembuhkan. Dari sisi waktu, orang lumpuh, dia harus menantikan kedatangan malaikat. Tetapi di sisi Yesus, ia tidak butuh menunggu malaikat itu datang. Seketika bisa disembuhkan. Ia mampu mengadakan mujizat tanpa harus melihat tempat. Ia melampaui tempat. Di sisi orang lumpuh, kalau ingin sembuh, masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi Yesus tidak. Tidak perlu masuk dalam air. Hanya perlu angkat tilammu dan berjalanlah. Yang Yesus sekarang butuhkan untuk Anda dan saya adalah sebuah pertanyaan. Percayakah engkau? Melepaskan masa lalumu, menanggalkan kemapananmu, dan berada bersama dengan Yesus, mempercayai Yesus di dalam kebenaran dan janji-janjinya. Bahwa ia adalah pribadi yang mampu mengatasi waktu dan segala tempat. Oleh sebab itu, pada hari ini, izinkan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Bukan karena waktu 2023 kita akan mengalami kemenangan. Bukan. Tetapi izinkanlah di tahun 2023 ini, kitalah yang tetap berada di dalam janji karena berada bersama dengan Tuhan. Itulah janji yang harus kita pegang. Waktu, tempat bisa sulit, tetapi bersama dengan Kristus, ia sanggup untuk mengubahkannya. Bukan masalah optimis, bukan masalah pesimis, tetapi masalah maukah engkau menerima dan memiliki iman di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Percayalah kepada Dia. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Allah yang kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terikat oleh waktu. Engkau adalah Alfa dan Omega. Allah yang kita sembah adalah pribadi Yesus yang tak pernah terkurung oleh tempat. Sebab Engkau adalah omnipresent. Oleh sebab itu pada hari ini ya Tuhan, Roh Kudus menguatkan setiap kami semua supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dengan dua cara. Meninggalkan masa lalu kami, meninggalkan setiap kepercayaan kami, meninggalkan setiap kekuatan kami, dan berada di dalamnya janji-janji firman-Mu. Dan biarkan Engkau mengontrol hidup kami sesuka Engkau mengontrol hidup ini. Bila hari-hari ini kami dilingkupi oleh ketakutan, kemustahilan, kegagalan, kekecewaan, keputusasaan, dan keraguan, kami datang kepadamu menyambut tawaran yang Kau berikan kepada kami hari ini. Mari ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus ini kami mampukan kami melewati tahun 2023 ini dengan sebuah keyakinan yang kokoh di dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa atas kami.
Dan setiap kami berkata, aku mau Engkau sertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anak-anaknya, dan penyertaan dari Saudara Roh Kudus menyertai kami kita selalu hari ini sampai untuk selama-lamanya. Ucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya atas kami. Amin.